Ini sebenarnya kita blok satu tumbuh 1000 ya. Iya. Ini jujur Oh, aja, ini jujur faktanya seperti itu. Ini bukan hal yang kita bisa selesaikan eh, satu hari terus selesai gitu. Ini bukan kayak kejahatan-kejahatan umum ya yang setelah hmm. ditangkap masalahnya selesai. Nggak seperti itu kan. Ini kan sebenarnya website aja kalau kita ganti huruf A jadi huruf 4 Udah aja berubah. udah berubah gitu kan ya. Pemerintah blok lewat VPN jadi terakses lagi ya. Ya itu Ah, memang hal yang memang nggak bisa kita, ya itu di dunia internet seperti itu ya. ah. Termasuk kita mau mengakses situs yang memang dilarang pemerintah ya dengan VPN ya tetap bisa lewat juga. Dan itu memang kalau even di China sendiri setahu saya Hmm. itu pemerintah kan, China kan menghalau VPN ya. Ya. Itu juga ada tim yang khusus benar-benar mencari VPN yang masih bisa tembus kurang lebih gitu. Kadang-kadang orang perlu dibuat takut tanda kutip bahwa ini loh dampaknya ketika kalian mungkin tetap nakal. Jadi benar-benar orang jadi takut gitu. Harus efek jerah yang maksimum mungkin sama kayak narkoba kali ya, yang orang wah di penjara seumur hidup gitu. Takut kan jadinya kan. Wah dihukum apa gitu yang berat banget atau dendanya Iya, tuh iya. gila banget gitu. Sampai Ah, orang jadi wah nggak mau deh. kapok ya. Kapok lah. Ah, Ya banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakuin gitu, bukan karena kalau cuma nutup ini kayak never ending story sih jujur aja. Nggak iya. akan selesai ini Ah. sampai kapanpun. Hmm. Selamat datang di Voy Talk. Mari bicara bersama Voy. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Bapak Muhammad Arif. Kami akan bicara tentang bagaimana meminimalisir judi online yang dalam beberapa hari ini menjadi perbincangan semua pihak. Kita ikuti perbincangannya bersama Bapak Muhammad Arif. Nah, yang pertama, bagaimana pandangan dari asosiasi sendiri terhadap maraknya situs judi online yang ada di Indonesia sekarang ini? Tentunya kita di ABJI ya sebagai Hmm. asosiasi yang menaungi seluruh penyelenggara internet, apalagi judulnya kan judi Online. online. Berarti namanya online ini kan nggak bisa lepas sebenarnya dari Ah, dunia internet oke. simpelnya. Ya kalau kita sendiri selalu menghimbau seluruh anggota kita ataupun masyarakat secara luas bahwa ya ini suatu hal yang memang harus dilawan. Ya minimal kata Mas Edi ya, Hmm. kita minimalisir lah dampaknya untuk masyarakat. Ya Hmm. kita menyayangkan ya dengan maraknya recently kasus judi online di Indonesia, dan memang Ya, kalau kita oke. lihat data yang ada luar biasa ya masalah dampak sosial ekonominya untuk Hmm. masyarakat, dan ini cenderung ke depan ingin long run merusak juga sebenarnya masyarakat kita. Di luar itu juga kita sama-sama tahu Hmm. judi ini hal yang memang di Indonesia dilarang atau ilegal. Hmm. Tentunya kita terus harus membantu pemerintah juga memerangi semua hal yang mengenai judi online ini ya. Ya Hmm. AMJI sendiri siaplah terus berkolaborasi, dan saat ini juga sudah berkolaborasi sebenarnya dengan pemerintah, baik itu dengan Komdiji, Hmm. BSSN ataupun dengan Polri sekalipun sebenarnya untuk sama-sama memberantas atau mengurangi impact judi online ke masyarakat. Nah, langkah konkretnya itu apa yang sekarang sedang dan akan terus dilaksanakan? Sebenarnya dari awal kasus ini Ah, udah mulai menyut. Sebenarnya kalau judi online udah lama ya, cuman mungkin kurang lebih setahun setengah kali ya terakhir zaman Pak Budi Ari yang benar-benar lebih menggenjot masalah pemberantasan judi online. Hmm. APJI sendiri selain punya peran terus memberikan konsultasi tentunya kepada, dalam hal ini kepada pemerintah ya, di Hmm. Komdiji sekarang namanya dulu Kominfo, kita juga udah melakukan beberapa tindakan yang lebih sifatnya praktis dan konkret sebenarnya Ya, Mas. oke. Di luar fungsi edukasi kepada masyarakat itu satu dan lain hal ya, masalah bagaimana kita memberikan literasi digital juga, literasi pengetahuan juga kepada masyarakat, bagaimana dampak dan efek negatif dari judi online sendiri. Tapi di luar itu, Hmm. secara teknis kita juga udah banyak membantu pemerintah juga, terutama dengan penerapan Hmm. RBTH atau kita sebutnya agak teknis ya, rabbit hole. Sifatnya adalah sebuah filtering lah, Ya, filtering oke. bagaimana konten-konten judi online ini atau konten yang negatif atau Hmm. ya bisa bilang konten-konten dilarang oleh Ya, oke. pemerintah dapat terfilter Hmm. sebelum sampai kepada masyarakat. Jadi Ya. kemarin di Indonesia itu ada namanya NAP. NAP ini adalah beberapa operator memang yang punya saluran komunikasi ke internasional, kurang lebih seperti itu. Hmm. NAP Network Access Provider. Nah, semua NAP ini kebetulan memang di bawah APJI juga. Nah,
Kemarin setelah kita meeting semua kita kan ada namanya Indonesia Internet Exchange. Jadi di Indonesia ini kita terapkan RBTH tadi ya, sehingga semua NAP ini semua sudah connect ke IX kita dan connect ke sistem RBTH tadi. Nah, di listnya itu pun kita kerjasama sama Komdigi dalam hal ini untuk mengupdate terus situs-situs atau link-link yang memang terkait judi online. Jadi sehingga ketika masyarakat mengakses link-link tersebut, ya kurang lebih terfilter dan tidak dapat diakses kurang lebih. Gitu. Jadi memang sudah ada perangkatnya untuk mengidentifikasi ya Mas ya? Kurang lebih sebagai filtering semacam itu ya. Sebagai filtering. Kita juga di website kita juga kita sampaikan juga ketika memang masyarakat ada di website kita juga, di IDNIC kita, di salah satu divisi kita di IDNIC juga ada website di mana masyarakat dapat ini juga. Misalnya mereka menemukan situs judi online ya yang masih dapat diakses ya seperti itu, mereka dapat melapor ke kita juga, kita bisa tambahkan ke list yang tadi ada sehingga ke depan bisa terblok lah kurang lebih aksesnya. Itu. Kalau untuk ABJI itu kewenangannya sampai di mana? Apakah sampai menghentikan atau kan menyarankan saja kepada instansi yang akan menindak? Sebenarnya kita di sini bagian dari masyarakat ya. Kita bukan instansi hukum atau bukan bagian dari pemerintah. Kita tidak punya fungsi penindakan sebenarnya. Jadi kita mengasistensi aja, membantu. Di sini peran pemerintah yang memang secara hukum punya wewenang, yaitu Komdigi, BSSN ataupun mungkin Polri dalam hal ini. Gitu. Nah, sekarang ini kan sudah banyak situs-situs yang diblok oleh pihak terkait, apakah Komdigi atau instansi yang lainnya. Nah, pertanyaan kami, apakah itu efektif pemblokiran itu? Kita sama-sama tahu ya sebenarnya. Ini sebenarnya kita blok 1 tumbuh 1000 ya. Ini jujur aja, ini jujur faktanya seperti itu. Ini bukan hal yang kita bisa selesaikan satu hari terus selesai gitu. Ini bukan kayak kejahatan-kejahatan umum ya yang setelah ditangkap masalah selesai. Nggak seperti itu kan. Ini kan bila website aja kalau kita ganti huruf A jadi huruf 4 aja udah berubah gitu kan ya. Huruf L jadi huruf I berubah kan gitu kurang lebih. Jadi memang ya ini tantangan tersendiri bagaimana memang menghalangi situs-situs judi online ini. Jadi tapi gini lah, tapi kan ke depan kita juga tentu nggak bisa kita berdiam diri juga ya. Kalau kita diam ya ini akan makin marak, masyarakat juga ke depan akan long run juga akan dirugikan. Jadi memang ya ini perlu kerja keras dari semua elemen, baik ABJI ataupun semua pihak-pihak, baik dibantu oleh teman-teman ISP juga sama-sama. Ya udah, kalau memang kita harus terus mengupdate tadi, makanya data-data itu list tadi harus kita update terus agar tadi masyarakat juga nggak kecolongan. Walaupun ya tadi pasti akan ada yang baru lagi. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita juga untuk mengupdate bekerja sama dengan Kominfo dan lembaga-lembaga lain yang berwenang. Nah, kalau untuk kerjasamanya itu berarti sifatnya seperti apa? ABJI kasih data atau seperti apa bentuknya? Nah, jadi gini. Secara sistem, semua ISP ini hampir seluruh ISP di Indonesia dia akan melewati namanya Indonesia Internet Exchange yang ABJI kelola. Jadi di luar itu tadi ada sekitar 40 kurang lebih NAP provider yang memang melayani jaringan ke internasional kurang lebih gitu ya. Nah, alurnya semua provider ini akan melalui IX dulu sebelum ke masyarakat, kira-kira gitu bunyinya. Nah, di AX inilah yang dipasang tadi, yang RBTH tadi. Sehingga listnya untuk yang terblok tadi, itu kita kerjasama dengan yang memang lembaga berwenang ya, Kominfo, Komdigi, ya si BSSN atau Polri. Nah, list itu kita update terus ke RBTH. Jadi begitu masyarakat ngaksesnya kan lewat sini dulu ya. Nah, ini terfiltering kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan. Karena kita nggak bisa menindakkan ya, kita hanya bisa membantu menghalau traffic-trafficnya yang memang nggak berkenan lah. Tapi kita kalau menindak nggak bisa. Kita nggak punya wewenang untuk melakukan tindakan apapun, atau listnya pun kita bukan dari kita. Listnya itu dari institusi maupun dari mungkin nanti kita buat link pengaduan buat masyarakat yang memang tahu kebetulan dia ngakses mungkin bisa nih. Mereka bisa laporan ke kita melalui tadi website yang udah kita siapkan, link yang kita siapkan. Itu kan lembaga yang ada di Indonesia. Apakah ada kerjasama dengan lembaga dari luar? So far kalau untuk judi online ini kita masih lembaga Indonesia. Karena regulasi di setiap negara ini berbeda-beda, Mas. Bahkan di negara lain sebenarnya judi ini bukan hal yang dilarang kan ya. Jadi so far ya kita ya patuh dan ikut aja sih dengan regulasi yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, kan sekarang kan kalau misalnya kita blok atau pemerintah memblok, tapi kan orang ada namanya VPN yang orang bisa betul. Lewat jalur belakang bisa masuk lagi ke situ. Itu gimana tuh, Mas? Tantangannya itu. Jadi memang pemerintah blok lewat VPN jadi terakses lagi ya.
Ya, itu memang hal yang memang nggak bisa kita, ya itu di dunia internet seperti itu ya. Termasuk kita mau akses situs yang memang dilarang pemerintah ya dengan VPN ya tetap bisa lewat juga. Dan itu memang kalau even di China sendiri setahu saya, itu pemerintah China kan menghalau VPN ya. Yeah. Itu juga ada tim yang khusus benar-benar mencari VPN yang masih bisa tembus kurang lebih gitu. Ya itu tantangan dan faktanya sih. Kita nggak bisa bilang faktanya begitu kok. Mau kita bilang bisa mau kita bisa bilang mau di ini atau enggak ya nggak ngaruh. Yeah. Jadi memang ya tantangannya kayak kita makanya kan sama tadi dengan list tadi kan, walaupun kita punya DNS, kita punya trust positif, kita punya list DNS Indonesia yang Abji buat juga, yang listnya diupdate tadi terus ya tadi sama. Yeah. Itu kan harus kerjaan setiap hari, dimasukin terus database-nya sama, VPN juga dicari terus, sebenarnya VPN yang memang tembus untuk hal-hal negatif ya kita blok-blokin, tapi ya itu kerjaan yang harus continue, sifatnya continue. Oke, itu kan secara teknis. Nah, secara non teknis kan tadi sudah di-mention sedikit soal edukasi dan penyuluhan atau apalah istilahnya. Nah, kalau Abji itu melakukan edukasinya seperti apa? Gini, jadi kita memang edukasi ada beberapa hal ya. Pertama tentunya dengan pesan-pesan di berbagai macam forum yang kita ikuti. Dimanapun kita sering banget diminta pendapat di berbagai macam forum, baik itu di forum-forum masyarakat dan lain-lainnya, selalu menyampaikan edukasi bahwa ini bukan hal yang baiklah untuk dijalankan. Kedua ya kita juga mengedukasi teman-teman ASP untuk benar-benar juga ngebantu pemerintah jika memang di network mereka masih bisa dilalui oleh situs-situs yang mengarah ke judi online ataupun hal-hal ilegal lainnya gitu. Jadi sebenarnya itu fungsi edukasi dari kita ya, banyak ke depan pesan-pesan masyarakat dan lain juga penting buat kita. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kita terus menyuarakan ya efek-efek negatif ya ke user-user internet kita, bahwa ya janganlah untuk mengakses judi online dan lain-lainnya. Nah itu kan idealnya begitu, tapi kadang-kadang namanya juga oknum itu kan masuk angin juga kan. Wong pegawai Komdiji aja ada yang masuk angin kan. Nah untuk yang kayak gini nih seperti apa nih approaching-nya itu Mas? Jadi memang kendala teknis ini ya saya juga menyayangkan juga, ya mohon maaf ya, menyayangkan juga kemarin ada berita tentang ternyata ada yang bermain di dalam juga kan. Iya. Padahal itu hal yang sangat simpel ya Mas. Itu tentang bagaimana ini padahal situs ini dimasukkan atau dihapus gitu aja kan ya. Sangat simpel kan ya, list tadi gitu. Jadi ada oknum lah yang mungkin mengupdate list tadi yang saya bilang tadi, list yang itu harusnya kita terima kan, yang Abi terima juga itu ada yang mainin ternyata gitu ya. Ya di sisi mereka gitu ya. Ya sangat disayangkan sih. Ya memang ini balik lagi. Memang jawabannya mungkin terdengar akan klise ya, tapi memang ya ini ya kendala-kendala pengawasan ini memang sangat penting, dan kalau menurut saya sih ke depan itu ya aturan dan regulasinya memang segera harus ditingkatkan juga. Bagaimanapun juga ini juga akan kalau cuman nggak ada regulasi yang benar-benar menaungi, nggak ada regulasi yang benar-benar lebih konkret, khawatirnya juga ke depan ya akan terulang lagi. Harus juga ada efek jerah kali ya Mas ya. Kalau menurut saya kadang-kadang orang perlu dibuat takut tanda kutip bahwa ini loh dampaknya ketika kalian mungkin tetap nakal. Jadi benar harus orang jadi takut gitu. Harus efek jerah yang maksimum, mungkin sama kayak narkoba kali ya, yang orang wah di penjara seumur hidup gitu. Takut kan jadinya kan, wah dihukum apa gitu yang berat banget atau dendanya tuh gila banget gitu. Sampai orang jadi wah nggak mau deh. Kapok ya. Kapok lah. Tapi kalau nggak ada efek jerah gitu kan orang juga akan terus-terusan kan sebenarnya kan. Ini yang ya perlu sama-sama coba disusun ke depan. Bagaimana sih sebenarnya kita ada regulasi yang mesti kita sama-sama kawal, tingkatin lagi ke depannya. Ya ini mungkin Komdiji ataupun kepolisian atau instansi terkait lainnya harus meninjau kembali sanksi yang selama ini ada gitu ya Mas ya. Benar. Ya. Itu mesti ditingkatin kembali. Jadi jangan sampai cuman yang ditangkap yang maaf ya, yang mungkin yang nggak terlalu impactful gitu ya, yang harus dalam satu skill yang memang bikin yang lain mungkin jerah kali ya, bahaya. Ya, kalau misalnya yang level bawah saja yang ditangkap, sementara level atasnya itu juga bagaimana ya Mas ya? Ya itu juga sulit juga nih. Tapi memang kadang-kadang kita mikirnya gini ya. Justru kalau saya lihat, saya baca-baca, kebanyakan ini justru yang kena ini masyarakat kelas menengah ke bawah ya Mas. Nah, iya itu. Dan ini akhirnya dampak sosial ekonominya tuh kasihan.
mereka udah sorry ya mungkin pendapatan nggak tinggi, ikut judi kalah, terus mereka pinjol lagi, kalah lagi, kegulung lagi, jadi ini udah gulung lagi, ini jadi akhirnya kan Oke. jadi kacau kan di sana. Jadi memang ini kayaknya nggak bisa cuman mungkin Komdigi sendiri sih, menurut saya juga mungkin lantar lembaga juga harus benar-benar ikut sama-sama mikirin, dan menurut saya ke depan justru kalau long run-nya ya edukasi ya, balik lagi. Bagaimana memang kayak mungkin gini ya, kalau kita di sekolah dulu kan gini, mungkin guru kita bilang, kamu jangan nyolong ya, mencuri itu salah gitu ya. Mungkin dari 1.000 siswa, tapi tetap aja ada yang nyolong kan, mungkin 5 orang lah, tapi kan nggak besar. Sama kayak sekarang dari awal, kalian jangan judi dari kecil, jadi judi online, judi apa. Jadi ketika mereka gede, mungkin dari 100 orang yang judi cuma 1 ya. Pasti akan ada aja yang tetap kelewatan ya, tapi paling tidak minimalisir banyaknya orang yang bahwa di top of mind-nya bahwa judi atau apapun itu salah. Jadi mereka juga nggak pengen melakukan itu karena udah di top of mind itu hal yang salah. Tapi kalau emang dari dini nggak ditekanin ya udah gitu. Nah ini kan Presiden Prabowo kan sudah sudah komit banget ini mau memberantas. Dia sudah berkoordinasi dengan Menkomdiginya, kemudian kepolisian dan pihak-pihak terkait. Nanti kita akan melihat ya Mas ya. Sejauh mana keseriusan pemerintah? Ya, kalau saya lihat ya semoga ya, saya udah dengar juga di beberapa media ya selain Pak Prabowo juga menekankan jadi online, plus Bu Menteri Mutia Hafidz juga berapa kali bahkan saya diberi kesempatan memerangi gitu, bahkan ex-menteri pun juga mendukung kan proses hukum yang sedang terjadi ya, berarti kan semua pihak harusnya mendukung bagaimana pemberantasan si judi online ini sih ke depannya gitu ya. Tapi ya balik lagi gini. Tapi memang menurut saya ke depan ya selain memang diatur, dilarang, ya mungkin pemerintah juga perlu bukan hanya situsnya sebenarnya, ini kan terkaitnya sangat luas Mas. Bukan hanya bagian dari internetnya doang, tapi payment sistemnya. Nah, kalau menurut saya cekek aja payment sistemnya. Mungkin ya saya juga kurang tahu, karena itu ada lembaga lain nih, mungkin OJK, mungkin BI, saya kurang bisa paham, tapi ya menurut hemat saya kan bagaimanapun proses transaksi itu kan melalui sebuah sistem, entah itu fintech, entah apa, kita kurang tahu di belakang sebenarnya. Nah, itu memang yang harus juga lobang-lobang itu harus cek juga ya. Dan kalau mungkin ke depan bisa diatur, kita bisa pajakin juga sangat tinggi. Bisa contoh lah, ini cuma contoh aja, misalnya kalau menang judi pajaknya 80% gitu kan, duitnya nggak kelihatan juga, jadi ngapain gue judi, duitnya diambis. Ya contoh. Jadi maksudnya jadi orang ngapain, nggak ada gunanya. Kalau menang juga diambil nih sama pajak gede misalnya, jadi orang malas judi ya, lama-lama jadi orang kan malas, ngapain, nggak ada cuannya gitu kan. Nah jadi ya banyak hal sebenarnya bisa kita lakuin gitu, bukan karena kalau cuma nutup ini kayak never ending story sih, jujur aja nggak akan selesai ini sampai kapanpun. Jadi memang kita harus menanti banget nih ya komitmennya pemerintah untuk memberantas judi online, bukan hanya lip service saja ya. Ya semoga seperti itu yang kita harapin. Ya semua hal yang impactnya jelek ke masyarakat ya harus kita berantas sih. Kita dukung lah semua program pemerintah pastinya untuk mengatasi ini. Dan teman-teman Abji dari level atas sampai bawah sudah komit juga ini ya. Udah, kita juga dari tahun lalu, dari pertama kali ini digaungkan, saya udah sosialisasi juga ke teman-teman. Bahkan waktu itu sempat ada list, ini beberapa operator atau ISP yang katanya masih bisa mengakses judi online. Itu pun langsung kita bilang, jangan, ayo tutup. Kita dari awal selalu bilang kita dukung. Hal-hal yang bersifat kayak gini kita dukung semuanya. Abji dukung banget. Mohon maaf, kalau untuk Abji apakah ada sanksi ke anggota kalau misalnya ada yang melanggar, tidak menutup atau tidak Saat ini kita belum sanksi, karena balik lagi kita bukan lembaga hukum juga. Yang bisa itu dari Komdigi lah, hal ini sebagai regulator di sisi kita. Kita fungsinya sosialisasi, kayak pengawasan terus-menerus sih mengenai itu. Karena balik lagi kita kan nggak punya sistem monitoringnya, kita hanya bisa ngebantu tadi memfiltering aja ya. Itu pun juga sebenarnya listnya juga tetap dari Komdigi maupun dari lembaga institusi lainnya ya, untuk list-list yang memang diblok. Kita hanya bantu masang di situ, di filteringnya aja. Jadi ya ke depan mungkin tergantung, kita juga menunggu regulasi dari pemerintah sendiri seperti apa, sehingga kita kan pasti mau nggak mau comply dengan peraturan yang di atasnya ya. Kalau ada peraturan yang emang kita bisa jadi cantolan asosiasi juga untuk melakukan itu, kita bisa juga mungkin ke depan memberikan sanksi kepada pemain mungkin kepada para player yang memang masih terindikasi ke arah sana gitu. Oke Mas, semoga ini bisa menjadi
eh, pegangan juga buat semua instansi terkait bahwa semua pihak ikut support, ikut mendukung, bukan hanya mereka yang punya komitmen dan melaksanakan regulasinya, asosiasi juga. Ya, justru menurut saya di sini pemerintah nggak bisa sendiri, Mas. Ya, oke. Kita bagian dari perwakilan masyarakat, dan kemudian kita juga punya beberapa kemampuan ya. Terus ini harus banyak dilibatin. Bukan hanya ABJI juga, mungkin beberapa lembaga sejenis lainnya atau asosiasi jenis lainnya memang terhubung dengan ini, ya kita siap bantu. Ya kebetulan kalau untuk ini memang kita yang jadi center of attraction di kita ya kebetulan karena berhubungan dengan internet. Faktanya begitu ya. Kita sempat waktu itu dibilang, wah kalau tapi agak bingung juga kita ketika waktu itu sempat ada wacana kalau ada penyedia internet yang masih bisa mengakses judi online mau dikasih denda atau dikasih hukuman. Ini sama aja kita juga bingung, Mas. Analoginya kayak kita punya rental mobil, Mas. Rental mobil kita ternyata si yang perentalnya itu menggunakan untuk hal negatif. Kan kita juga nggak mau dihukum kan, Mas. Sama kita hanya menjaga pipanya doang kan. Sebenarnya penyelenggaranya hanya menjaga pipanya. Yang siapa itu kan user. Jadi memang paling penting itu kesadaran di masyarakat sebenarnya ke depannya. Mau kita buat sistem secanggih apa, aturan, kalau memang masyarakatnya, mencari-cari, masih mencari-cari, ini pasti ya bobol juga pasti kan akhirnya tembus juga, lewat juga. Itu sih sebenarnya. Jadi memang menurut saya ke depan ya edukasi sama tadi ada efek jerak kalau yang penggunanya nih apa gitu ya, seperti apa. Nah itu pemerintah yang mungkin nanti bisa lebih bantu. Kita pasti bantu terus, tapi dari sisi pengawasan teknisnya kita bantu. Kita juga siap sumbang sih saran, misalnya ada regulasi kita perlu dorong juga sih buat mengatasi judi online ke depannya. Oke, sip. Terima kasih. Makasih Mas Edi. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Arif. Semoga bisa menginspirasi. Sampai jumpa di Poi Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.